nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian subuh Ibnu Hajar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatu iman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk sama-sama kita bersemangat untuk berthalabul ilmi. Semoga menjadi catatan amal soleh. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas salah satu kalimat atau kata yang sering kita ucapkan gitu ya. Bahkan kita harapkan sehari semalam kurang lebih 17 kali ya, yaitu dalam sholat gitu. Yaitu yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Atau harapannya semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Ibnu Rajab Al-Hambali gitu ya, beliau memberikan definisi bahwa istiqomah itu adalah menempuh jalan agama yang lurus. Dalam arti tidak berpaling ke kiri dan kanan. Jadi disebut istiqomah itu lempeng gitu, lurus. Artinya tidak lirik kiri dan kanan. Nah, istiqomah ini gitu ya, mencakup semua pelaksanaan terhadap bentuk ketaatan kepada Allah, baik lahir dan batin, juga meninggalkan semua bentuk larangannya. Nah, manakala gitu ya, kita menjalankan semua ketaatan kepada Allah, juga meninggalkan semua larangannya, maka itu adalah istiqomah. Di antara ayat yang menyebutkan kata istiqomah gitu ya, di antaranya di surah Fussilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Summastaqomu, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ala takhafu, ya, dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, jadi ayat ini mengkisahkan bahwa orang yang istiqomah, orang yang teguh di atas tauhid dan ketaatan gitu ya, maka malaikat akan memberikan kabar gembira. Tanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan datang kepadanya. Kapan? Ketika maut menjemput. Dengan kalimat ala takhafu wala tahzanu.
jangan takut dan jangan bersedih gitu. Kemudian Allah akan berikan dia surga sebagaimana janji yang telah Allah berikan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat Allah takhafu wa absiru wala tahzanu, jangan bersedih, jangan takut dan jangan bersedih gitu ya. Ialah janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Wahai orang istiqomah gitu ya. Janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan. Yaitu anak, keluarga, harta, dan tanggungan hutang. Karena kaitan dunia, para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Ini luar biasa ya Pak. Jadi orang istiqomah, orang yang taat itu memberikan efek berkah bukan hanya buat dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya. Nah, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada satu bangunan yang akan roboh oleh Nabi Khidir malah di omean gitu ya, diservis gitu. Direnovasi gitu ya, hingga tegak kembali. Nabi Musa heran, kenapa gitu. Kata Nabi Khidir, di bawah bangunan ini terdapat harta milik orang tuanya yang soleh. Namun orang tuanya teu soleh, apa? Diantep banyak. Tapi karena orang tuanya soleh, sehingga Nabi Khidir menjaga harta itu agar bisa sampai kepada anak tersebut hingga dewasa atau saat dewasa. Nah, begitupun orang istiqomah menurut Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam dalam Ibnu Katsir mengenai tafsir ini, wala tahzanu, jangan sedih itu karena anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Nah, ya. Dan wala tahopu, jangan bersedih sebab Allah atau mereka orang istiqomah itu sudah diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan, yang mana mereka akan mendapat berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Sudah beres tugasnya, sudah purna. Nah, ya. Maka jangan lagi bersedih, jangan lagi takut. Semua akan tergantikan menjadi kebaikan dan semua kejelekan akan hilang. Nah, bahkan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di dalam ayat ini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit. Nah, inilah yang menunjukkan betapa utamanya seorang yang bisa istiqomah. Nah, seorang yang bisa istiqomah. Kemudian ada ayat lagi yang serupa atau memuat kata istiqomah, di antaranya surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 15. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Sumastaqomu, kemudian mereka tetap istiqomah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya
jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Adapun hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Amr Sufyan bin Abdillah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku, kata Amr bin Sufyan ini, dalam agama Islam ini kaulan, ucapan gitu ya, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana aku tidak perlu bertanya lagi tentang hal itu setelahmu, atau sepeninggalmu aku tidak bertanya lagi. Maka kata Nabi, amantu billahi fastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah dalam ucapan itu. Jadi sakitu cekap atau cukup mengatakan aku beriman kepada Allah, tetapi fastaqim, beristiqomahlah dalam ucapan itu. Nah, wasiat Nabi ini sudah mencakup wasiat dalam agama seluruhnya. Namun hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita berjalan di jalan yang lurus gitu ya, dalam arti berusaha untuk istiqomah, tidak sedikit terkadang kita juga tergelincir gitu ya. Kita juga tidak bisa istiqomah secara utuh full 100%. Kemudian apa yang dapat menutupi kekurangan tersebut? Yaitu di surah Fussilat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadamu bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, wastagfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya." Nah, ayat ini memerintahkan dua hal. Yang pertama, fastaqimu ilaihi, istiqomah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua istighfar, meminta ampun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan ditutup, ditambal, digenapkan oleh istighfar. Yang mana istighfar ini mengandung taubat. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa full 100% istiqomah, tetapi manakala kita tergelincir, Allah memerintahkan untuk beristighfar. Nah, itu mengenai istiqomah. Nah, maka apa saja gitu ya tanda-tanda pribadi istiqomah. Nah, yang pertama gitu ya, pribadi istiqomah itu ialah tetap istiqomah walaupun mendapatkan musibah. Tadi kan istiqomah itu tidak lirik kiri dan kanan. Jadi tetap istiqomah gitu walaupun mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya Imam Qatadah mengatakan, lan yagliba usrun yusroini. Satu kesulitan
tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ya. Dan musibah juga memiliki hikmah yang luar biasa. Yang pertama, musibah itu adalah sebagai ujian. Nah, siapakah hamba yang mampu bersabar? Kemudian musibah juga berfungsi untuk membersihkan hati manusia dari sifat-sifat buruk. Karena ketika musibah datang, maka kesombongan, ujub, hasad akan berubah menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iman seorang mukmin akan menjadi kuat. Kemudian musibah juga menunjukkan betapa maha besarnya Allah dan lemahnya manusia. Kemudian yang kelima, dengan adanya musibah kita akan menjadi semangat dalam berdoa dengan ikhlas. Gitu. Kemudian yang keenam, musibah itu untuk membangunkan seseorang yang sedang lalai. Dan terakhir, nikmat itu baru dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru merasakan nikmat sehat ketika kita mendapatkan sakit. Nah, bagi orang yang istiqomah, musibah itu bukan menjadi sebuah halangan, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk semakin melejit gitu, semakin gaspol gitu, semakin istiqomah. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia gitu ya. Nah, sebagaimana Nabi pernah menceritakan tentang sholat. Nabi SAW bersabda, man hafadho 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan nuron, cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, menjaga sholat, lam yakun lahu nurun, nah, ia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, tidak akan mendapatkan petunjuk, wala najatun, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wakana yaumal qiyamah, dan orang-orang yang tidak menjaga sholat pada hari kiamat itu ma'a koruna, akan bersama, disatukan bersama Korun, wa fir'auna, bersama Fir'aun, wa hamana, bersama Haman, wa Ubay bin Khalafin, dan Ubay bin Khalaf. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Nah, kata Ibnu Qayyim mengenai hadis ini gitu ya. Kenapa disatukan dengan Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf? Nah, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Korun gitu. Kalau sibuk dengan harta, sibuk ngitung duit. Kemudian yang kedua, siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang ketiga, siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Yang terakhir, siapa yang sibuk dengan perdagangannya
sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Nah, siapa Ubay bin Khalaf teh, Bu? Orang pertama yang membawa apa itu teh berhala ke Mekah, ya. Tidak abi mah tani gitu ngantara sholat kumaha. Ya tetap saja ya Bu akan dikumpulkan bersama orang-orang ini. Jadi tadi yang pertama tetap istiqomah walaupun musibah datang. Yang kedua tetap taat walaupun sibuk dalam urusan dunia. Yang ketiga tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. Jadi satu, tidak mengikuti komentar orang lain atau tidak mengedepankan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Manil tamasa ridho Allahi." Barang siapa yang mencari ridho Allah, bisakhotin nas, saat manusia tidak suka. Nah, jadi mencari ridho Allah tapi jelema teraresepeun. Kafahullahu, maka Allah akan cukupkan dia mu'natan nasi, dari beban manusia. Jadi Allah yang akan mencukupkan dia. Wa manil tamasa ridho annas, dan barang siapa yang mencari ridho manusia, kaluhur ngaletak kahandap ngajejek, bisa khotillah, saat Allah murka, wa kallahullahu ilan nas, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hari bergantung pada makhluk mah pasti akan kecewa, karena tidak akan ada selamanya. Aya tuluhna, aya capena, aya peditna, aya judesna. Nah itu Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Nah, jadi yang ketiga itu, jangan sampai kita mengikuti komentar orang lain atau mengedepankan hawa nafsu. Nah, senantiasa yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, ciri pribadi istiqomah itu yaitu beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Man laisa man amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada padanya perintah kami, maka akan tertolak. Nah, jadi itu Bu, keutamaan orang istiqomah, diantaranya Allah akan berikan kabar gembira melalui malaikatnya ketika ajal menjemput, yaitu yang pertama, jangan lagi takut dengan akhirat yang akan dihadapi, karena semua kesedihan, semua kejelekan akan berganti menjadi kebahagiaan. Dan jangan pula bersedih gitu ya, sebab apa yang ditinggalkan dunia semua akan diurus oleh malaikat. Juga Allah menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah.
Namun dalam istiqomah ini tidak selamanya bisa mulus. Ada kalanya mungkin kita tergelincir, sebab kita adalah manusia biasa. Maka Allah memerintahkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah bila mana ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Kemudian di antara tanda-tanda atau ciri pribadi istiqomah adalah yang pertama, tetap taat kepada Allah walaupun ditimpa musibah. Sebab lan yagliba usrun yusraini, tidak akan mengalahkan satu kesulitan kepada dua kemudahan. Yang kedua, tetap taat atau tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Justru semakin dunia menghampirinya, dia semakin taat. Seperti Abdurrahman bin Auf, dunia itu di tangannya, ya, takluk. Ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain, juga tidak mengedepankan hawa nafsunya, semata-mata mencari ridho Allah. Yang terakhir, dia beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari ikhwat iman rahimakumullah, itulah kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar, bertaubat kepadanya. Juga semoga kita termasuk kepada orang-orang yang Allah sebut dalam ayat tadi, yang diberikan kabar gembira berupa surga, yaitu menjadi pribadi istiqomah. Sekian, akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.